Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Kampus Undip rahimakumullah. Pada pagi hari ini sekedar mengisi kekosongan saja karena Ustaznya tidak atau belum rawuh. Satu hal yang sudah menjadi prinsip kita semua, kalau Al-Quran itu benar datang turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi ketetapan hati kita semua. Kemudian kita juga meyakini Al-Quran itu paling benar, paling sempurna, menjadi petunjuk buat manusia. Ini sudah menjadi ketetapan hati kita. Hatta kita semua bilang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang menandingi kesempurnaannya. Konsep-konsep yang seperti itu, ya kalau kita masih di bangku SMP, SMA itu sudah lalu. Artinya kita sudah meyakini dan mengetahui hal itu semua, ya. Namun seperti apakah kehebatan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran khususnya? Nah, ini mari kita bersama-sama perhatikan karyanya Syekh Ali As-Sabuni. Ini Ikhtisar Ulumul Quran ini dibuat oleh Syekh Ali As-Sabuni, bagian dari diktat mata perkuliahan di Ummul Qura yang diketengahkan di Fakultas Syariah. Ini saya pelajari dulu di pesantren di Madrasah Aliyah. Ini disampaikan kemukjizatannya kayak apa sih, sehingga Al-Quran itu kok dikatakan bisa melemahkan. Itu maksudnya piye? Cara melemahkannya piye? Beliau menyampaikan, adapun dinamakan mukjizat karena manusia semuanya lemah untuk mendatangkan serupa itu. Yang sebenarnya perkara itu adalah luar biasa dan keluar dari batas-batas sebab yang dikenal, baik secara individu atau kelompok, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Kemudian kapan kemukjizatan Al-Quran itu nyata atau dikatakan orang itu bisa hebat, segala sesuatu punya kelebihan di atas yang lain, dalam hal ini Al-Quran itu jadi opo sih? Nah, beliau menyampaikan kemukjizatan itu akan terjadi manakala timbul perkara yang pertama sebagai tantangan. Ya, jadi mencari tantangan untuk yang semisal dengan Al-Quran. Kalau misalkan ada seorang menyampaikan, aku ini juara dunia tinju, misalkan seperti itu, tapi rak tau nantang wong gitu, ya di mana letak kehebatannya? Nggak pernah ada. Pernah main apa belum nantang saja belum pernah kok bisa menyampaikan aku ini paling hebat, aku juara tinju kelas dunia, misalkan. Itu harus ada tantangannya. Misalkan sebuah negara menyatakan aku ini paling hebat, tapi rak tau nantang liyane, misalkan seperti itu, yang nggak pernah dikatakan dia itu menjadi unggul atas yang lainnya. Jadi ada tantangannya. Nanti Al-Quran banyak sekali menantang, baik itu bersifat kulli maupun juz'i. Kemudian yang kedua,
bila mana pihak yang menjawab tantangan itu masih tegak. Ini kapan kemukjizatan itu akan nyata? Yang pertama sebagai tantangan atau adanya tantangan. Kemudian yang kedua, bila pihak yang menjawab tantangan itu masih kelihatan tegak. Wis ditantang, wis ora ono, wis mati, wis uzur dari usia beliau untuk ditantang, ya namanya juga orang masanya sudah lewat. Nah, itu Al-Quran nantang kawit biyen mula tekan saiki belum pernah ada yang menandingi. Kemudian yang ketiga, bila mana tidak ada sesuatu yang melarang. Artinya untuk menandingi Al-Quran itu tidak ada yang melarang, baik itu masanya, kesempatannya. Ya. Kalau Al-Quran dengan bahasanya ya dialeknya itu wujud nyata pada saat itu. Nah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang merupakan tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Arab khususnya dan kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada bangsa Arab saja pada saat itu, tapi kepada seluruh umat manusia. Yang dibawa oleh nabi yang ummi. Di sini dijelaskan nabi yang ummi itu tidak tahu baca tulis, tidak pernah belajar di madrasah atau menggali ilmu di salah satu kampus atau universitas. Kanjeng Nabi Muhammad pada saat itu ya kondisinya memang seperti itu. Karena beliau sebagai Rasul utusan Allah menyampaikan sesuatu yang luar biasa yang menantang orang Arab pada saat itu. Yang pertama, kemudian pihak yang ditantang pada saat itu juga masih ada, Musailam al-Kadzab dan lain sebagainya. Itu semua ahli sastra Arab. Itu semua adalah ahli sastra Arab. Kemudian tidak ada yang melarang, artinya mereka bebas. Jadi kalau mau ada pertandingan tinju, yang nantang sudah ada, tapi kok tidak diberikan kesempatan oleh misalkan otoritas setempat untuk menandinginya, ya sama saja belum bisa dikatakan seorang petinju tersebut sebagai orang yang hebat. Karena apa? Yang mau nandingi saja nggak ada kesempatan, nggak dibolehkan untuk melawan. Jadi hebatnya nggak ada. Sama dengan Al-Quran pada saat itu diturunkan, bebas sekali orang untuk menandingi Al-Quranul Karim. Sehingga bahasa-bahasa Al-Quran ini untuk menjelaskan kaidah tentang ketuhanan, akidah sebenarnya ringan sekali, ya. Ringan sekali. Dan bahasa-bahasa yang seperti ini bisa dicerna oleh orang Arab. Dan juga kalau kita tahu artinya itu sebenarnya mudah sekali konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dijelaskan oleh Al-Quran. Sebagai contoh salah satu ayat, Allah telah membuat perumpamaan seorang hamba yang dengan satu majikan dengan banyak majikan yang berselisih. Pada saat itu orang Arab itu Tuhannya banyak. Kalau pengen menyelesaikan masalah itu, kalau masalahnya banyak berarti intinya Tuhannya harus banyak. Misalkan Tuhan Lata, Uzza, Manata itu masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri, ya. Kalau Tuhannya pengen ngeramu utang, ya Tuhannya yang pakai si A berdoanya. Misalkan pengen menyelesaikan masalah keluarga, ya Tuhannya pakai yang si B. Itu terus berbagai masalah itu punya punya karakter Tuhan sendiri-sendiri, bukan satu Tuhan. Lah ini dibahasakan oleh Quran. Dzurba masan rajulan fihi syuraka wa rajulan salaman. Gimana Muhammad menyampaikan demikian? Mas, kalau kamu misalkan punya budak,
Kalau dulu budak kan sudah biasa ya, sehingga dibuat tamsil atau perumpamaan untuk menjelaskan konsep akidah atau ketuhanan kepada orang Arab. Kalau ada seorang hamba sahaya, dia punya 2 majikan atau lebih, bila dibandingkan dengan seorang hamba sahaya yang bekerja dengan 1 majikan, kira-kira enak nanti. Ini cara Al-Quran menjelaskan tentang konsep ketuhanan. 1 orang budak bekerja dengan banyak majikan. 1 orang tapi punya majikan 2 atau 3. Yang 1 belum selesai mengerjakan perintahnya, suruh ngepel rumah. Majikan yang 1 suruh nyapu halaman. Majikan yang 1 suruh buatin minum. Kira-kira enak di sama punya seorang majikan? Oh ya jelas enakan punya 1 majikan dong. 1 majikan enak dong. Dia solutif, artinya dia fokus terhadap 1 orang. Ya Tuhan juga gitu. Ini kalau kamu bekerja kepada 1 majikan, dia bisa mencukupi kamu, bisa menyelesaikan masalah kamu. Beda dengan ini. Kalau kamu bekerja dengan 3 orang, 1 spesifikasinya ini, spesifikasi ini. Tapi kalau juragan yang 1 ini hebat sekali, cuma 1 orang tapi bisa macam-macam. Nah, konsep yang seperti ini dijelaskan, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Al-Quran cuma menyampaikan hal demikian, sebenarnya ringan menurut bahasa kita. Enak di bos siji karo di bos akeh, misalnya gitu. Gitu. Ya jelas enak bos siji itu. Kan ini konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran tentang konsep ketuhanan, supaya orang jadi berpikir bahwa kalau kita punya bos 1, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi dengan berbagai macam apa yang menjadi hajat kita, ya itulah Tuhan kita semua. Ini salah satu contoh kecil konsep bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang konsep ketuhanan kepada kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tantangan dalam Al-Quran ini ada yang sifatnya umum dan khusus. Yang umum ini artinya Al-Quran menantang, ditujukan kepada manusia, jin, ya, cendekiawan, filosof, hukama, semua Arab dan non-Arab ini sudah dilayangkan oleh Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dari zaman Al-Quran didatangkan hingga sekarang belum ada yang menandingi Al-Quran. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum bi ba'dhin zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika berhimpun atau berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu dengan yang lainnya saling bekerja sama. Jin dan menungso kerjasama untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan. Jadi tantangan ini bersifat umum. Arab manusia atau jin, Arab non-Arab mau kumpul, silahkan untuk mendatangkan dengan yang serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi. Kemudian tantangan khusus kedua, ini ditujukan kepada orang Arab khususnya, ya. Karena
Al-Quran turun di Arab, dialeknya memakai bahasa Arab, dan pada saat itu orang gandrung dengan yang namanya puisi sastra. Dulu itu ada namanya pasar ukat. Pasar ukat itu ya pasar sastra gitu istilahnya. Di situ ada setiap waktu duha gitu, banyak orang sastrawan Arab itu kumpul di situ, maju ning panggung menyampaikan 1-2 sastranya. Dulu familiar seperti itu, sehingga Quran datang pada saat itu untuk menjelaskan tentang konsep ketuhanan ya lewat sastra Arab pada saat itu. Nanti banyak cerita bagaimana orang Arab itu sebenarnya semuanya itu mengakui tentang kelebihan dari Al-Quranul Karim. Kalau kita mungkin Yun Sewi, termasuk saya khususnya ini, kalau membaca apapun dari Quran, banyak sekali masih belum bisa merasakan, karena memang zauq atau perasaan kita atau dialek kita, dialek Jawa atau orang Indonesia yang belum banyak mengetahui tentang sastra Arab. Nah, penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, tafsir dan sebagainya sebagai bayin atau penjelas kepada kita, supaya kita lebih mengerti, memahami, mempercayai tentang isi kandungan, karena untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai muqaddimah saja pada pagi hari ini, sebagai belajar kita semua, supaya di kemudian hari kita akan lebih mempercayai Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita semua. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.